Oke, kita lanjut lagi dengan podcast saya terkait saham, yaitu bagaimana mengkombinasikan cara menilai salah satu saham, nilai intrinsiknya yang bisa membantu dalam melakukan apa pembelian atau bermain atau dengan menggunakan teknik full margin ya. Kita menggunakan teknik full margin. Jadi kompilasi atau kombinasi nilai intrinsik daripada satu saham dan teknik full margin dalam melakukan penggunaan. Dalam hal ini saya lebih cenderung full margin ini untuk menggunakan dana sekuritas ya. Jadi dana sekuritas kita tahu seperti di sekuritas yang saya gunakan itu paling tinggi 4 hari ya. Ada T0, T1, T2, T3, T4. Itu sudah harus selesai. Kalau tidak kita kena force margin ya, force call force sale ya atau margin call. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, tapi untuk masuk ke situ kita harus betul-betul paham benar full margin. Full margin sudah saya jelaskan dalam podcast saya sebelumnya. Nah, sekarang ini ada satu tambahan teknik lagi untuk melengkapi teknik full margin sehingga bisa lebih cuan ya, bisa lebih mantap lagi cuannya ya. Saya sudah menggunakan AI ini itu saya sudah uraikan sebelumnya bahwa menggunakan teknologi AI itu bukan sekedar hanya menggunakan ChatGPT atau DeepSeek atau apa saja yang teknologi AI yang bisa digunakan, tidak seperti itu ya. Karena menggunakan itu hanya alat bantu. Kita harus pinter dalam menggunakannya dan kita harus paham benar teori-teori. Jadi memang dengan AI itu kita bisa belajar shortcut ya. Itu yang saya sudah alami ya. Saya baru belajar 4 bulan, baru masuk 5 bulan itu saya sudah bisa memahami hampir semua teori-teori baik teknikal, fundament maupun menganalisa sentimen pasar hanya dengan teknologi AI. Tapi tetap itu tentu kita harus belajar juga. Dan saya banyak belajar dari YouTube ya, dari para pendahulu yang sudah main dengan keuntungan. Saya melihat banyak yang main yang sudah untung-untung besar seperti Lok Yang Hong ya, ada yang muda-muda si Andri Hakim dan lain-lain sebagainya. Mereka itu sudah cuan begitu, sudah miliaran rupiah. Mereka level mainnya sudah di atas itu ya. Jadi artinya cara mereka yang umumnya mereka saya melihat masih menggunakan teknik-teknik yang belum menggunakan teknologi. Saya kurang tahu terakhir ini, tapi apa yang saya lihat di YouTube mereka masih menggunakan teknik-teknik yang lama, yang konvensional. Tapi AI ini sudah melahap semua teknik tersebut dan itu bisa kita pakai. Cuma yang penting kita harus tahu dulu teknik-teknik ini. Jadi cuman kelebihan dulu itu kita harus belajar 3-6 bulan untuk satu teknik itu bisa kita jadi expert. Sekarang dengan AI itu oh begini kita scalping. Oh kita cuman perlu informasi misalnya moving average dan lain sebagainya. Itu kita sudah yang penting kita sudah tahu kalau scalping indikatornya apa gitu, candlestick indikatornya apa, kemudian Fibonacci indikatornya apa, bandarmologi indikatornya apa ya. Itu kalau kita sekarang ini saya coba lagi intrinsik ya, menilai intrinsik untuk membantu dalam kita lakukan teknik full margin ya. Kalau fundamental, kita di sekuritas, kita tinggal ambil laporan keuangan 2003, 2004, 2025, ya sudah kita Q1, sudah kita langsung taruh di AI, kita keluar perusahaan ini. Kan kita cuma perlu perusahaan ini baik atau tidak ya. Nah, tentu ada cek dan cross check itu penting. Nah, itulah di sini manfaat AI. Tapi sekali lagi saya ingatkan menggunakan AI itu bukan sekedar kita tanya dan kita langsung percaya begitu saja, tidak. Ada uji, ada tes yang seperti yang harus kita ketahui ya. Yang harus kita tes. Tadi sudah di podcast saya sebelumnya saya sudah bagaimana menguji saham-saham yang akan saya main menggunakan teknik full margin. Sudah. Nah, sekarang ada tambahan satu lagi, intrinsik ya, menilai intrinsik. Dan itu saya akan demo untuk saham Adro ya. Saya akan lihat. Ini saya sudah ambil tadi ya. Saya sudah ambil tadi. Ini jadi sudah live demonya tinggal saya review aja ya. Nah ini jadi nilai intrinsik saham Adro ya. Jadi sudah kalau full margin kan sudah dijelaskan nonton di podcast saya sebelumnya. Sekarang nilai intrinsik saham Adro. Kita lihat ya per 25 Mei Adro ini yang dia berikan ya. Saya minta saya nilai intrinsik saham Adro berikan dong gitu. Dia kasih ya sampai tanggal 25. Kita lihat ini kalau kita mau belajar ini kan manual kan mana kita mau tahu ini atau saya sendiri tidak pernah dengar apa ini discounted cash flow, tapi dengan AI akhirnya saya tahu ini gitu ya. Kemudian apa itu free cash flow ya, ini Adro estimasi nilai intrinsik Adro ya, metode valuasi nilai intrinsik dan keterangan ya.
Metode valuasinya itu apa? Discounted cash flow, DCF itu Rp3.189. Jadi keterangan under value, artinya 34% dari harga pasar 2.100 ya. Dia ya pasar itu 2.100 ya. Sementara dia punya nilai di DCF-nya 3,189 atau 3.189 ya. Baru free cash flow to firm ya, FCFF 3.192 menggunakan pendekatan arus kas bebas ke perusahaan ini ya. Nah, ini hanya orang-orang ekonomi yang bisa tahu. Tapi sekarang saya bukan orang ekonomi, saya mulai belajar apa gitu ini apa maksudnya ini. Tapi intinya kan saya mau lihat apa nilai intrinsik ini positif atau negatif gitu. Itu yang saya perlukan kan. Jadi tanpa pun saya memahami ini DCF, FCFF, Buffett's Intrinsic Value, lebih bagus tentu mengerti ya. Dan mengerti kan tidak susah, karena AI sudah kasih kan apa itu kan. Kita tidak mengerti tentang ini, kita bisa tanya lebih detail. Nah, nilai BIF-nya 5.266 berdasarkan pendekatan nilai wajar ala Warren Buffett, yaitu ya kita lihat pakai nama Warren Buffett. Relative value EV EBITDA 2 kali 1575 kemudian setelah spin off AAD pendekatan konservatif. Relative valuation P per E 5 kali ini apa ini? 2020 pendekatan berbasis rasio harga terhadap laba. Guru fokus projected PC 7.000 berdasarkan proyeksi arus kas bebas. Jadi begitu cepat dia akan memberikan. Jadi kesimpulan. Nah, ini kan kita hanya lebih mau melihat kan kalau kita main saham kan kita lihat intrinsik daripada Adro itu bagaimana ya. Kesimpulannya harga pasar saat ini 2.100. Rentang nilai intrinsik 1.575 sampai dengan 7.677. Jadi rata-rata konservatif sekitar 3.200. Nah, dengan mempertimbangkan estimasi nilai intrinsik tersebut, saham Adro saat ini dapat dikategorikan sebagai undervalue. Nah, saya bingung kan, saya ini termasuk intrinsik kan saya baru belajar terakhir ini ya. Dan untuk menambah teknik yang saya gunakan untuk analisa full margin di sebelum yang saya sudah posting ya. Dan di sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang saya tidak tepat apa itu artinya kalau undervalue bagus atau tidak gitu ya. Saya masuk lagi. Jika Anda melakukan sudah saya tidak ini. Nah, sekarang saya tanya lagi, undervalue baik untuk full margin atau bagaimana? Kan saya mau main full margin rencana besok kan. Baik itu undervalue, baik atau tidak itu untuk full margin. Dia akan berikan ya. Secara umum saham undervalue seperti Adro bisa menjadi pilihan baik untuk strategi full margin dengan syarat tertentu. Jadi artinya kalau kita mau main full margin saham Adro, dilihat dari nilai intrinsiknya, ini dia rekomendasinya. Harga di bawah nilai wajar, keunggulan saham undervalue untuk full margin. Jadi keunggulan, jadi undervalue itu untuk full margin itu punya nilai positif. Jadi oke, kalau saham Adro itu ada undervalue, maka artinya dia positif untuk kita mau masuk. Di podcast saya sebelumnya kan saya sudah tanya, besok itu Senin 26, untuk full margin sama apa? Yang salah satu direkom kan Adro dan Pigas. Ada 4 ya, BRIS, Pigas, ICBP, apa Indofood ya. Nah, tapi 2 yang terkuat itu. Pigas dan dari hasil podcast saya sebelumnya Pigas dan teknik full margin itu Pigas dan Adro ya. Oke, jadi sudah. Kemudian keluar. Jadi fundamental kuat Adro punya lebih laba bersih tinggi, kas besar dan bisnis batu bara masih relevan. Itu memberikan margin of safety artinya risiko penurunan lebih kecil dibanding potensi naik. Kemudian valuasi menarik. PE rasio Adro sangat rendah plus minus 3 kali. Nilai intrinsik DCF-nya 3.100 sampai 3 potensi upside 50% plus. Ya, ini dia kasih stabilitas, emiten besar, liquid dan tidak mudah. Artinya informasi ini kalau dia undervalue artinya nilainya positif untuk kita masuk full margin. Jadi waktu saya cek saham full margin dengan menguji cara saya sampaikan tadi, meminta ke ChatGPT untuk menyampaikan, kemudian saya uji dengan grafik candlestick, kemudian broker summary ya. Itu saya masukkan ke situ ya. Itu dia menyatakan oke, sudah tetap kuat dia untuk main full margin. Nah, sekarang saya tambah lagi dengan nilai intrinsiknya daripada Adro misalnya. Kalau saya mau full margin besok ya. Oke. Nah, sudah dia bilang ini semua positif. Nilai intrinsik daripada Adro itu positif apakah itu. Nah, sekarang risiko saat menggunakan full margin pada saham undervalue. Nah, dia juga bilang nilai positifnya. Sekarang risiko saat menggunakan full margin pada saham undervalue. Harga bisa tetap sideways-nya lama, jadi gunakan margin hanya untuk swing pendek, T2, T3, bukan hold mingguan. Jadi ya kalau kita mau main, ya memang full margin cocok dia ya. Tidak boleh kita hold panjang dia ya. Kita cuma main. Ya sudah, kalau ini kan ada cut loss.
di analisa saya sebelumnya sudah, kalau kita mau masuk di 2100 itu kita harus cut loss di berapa ya. Tadi ada sudah saya sampaikan ya. Tapi ini kita main T233 dan sudah simulasi kalau andai saya cut loss di support 1 gitu dan saya jual di resisten 1 gitu. Nah, itu nilai untungnya berapa? Kalau dia jual di cut loss di support 1 gitu, ruginya berapa? Tadi saya sudah simulasi ya. Ada cara simulasinya. Dengan AI cepat sekali. For sale jika turun dari 2 hari. Selalu pasang cut loss ketat jika turun lebih besar 4% dari harga entry. Nah, ini dia sudah sampaikan ya, turun harga entry ya. Oke, jadi saya kira jadi kapan, nah di sini kita terus, kapan ADRO cocok untuk full margin? Jadi harga mantul dari support. Jadi kalau kita mau kalau dia cocok untuk full margin itu harga mantul dari support 2070 atau 2100. Jadi sudah harga dia naik. Buy full margin swing target 2250 sampai 2300. Artinya kalau kita dapat beli di 2070 atau 2100, maka TP take profit pertama itu 2500 ya atau 2300. Breakout volume di 2200 tambah posisi full margin untuk target 2400. Jadi kalau dia breakout sampai 2200 ya kita bisa tambah posisi full margin. Jadi kita beli 250 juta atau 500 juta ya kita bisa tambah 500 juta untuk take profit di 2400. Harga di bawah 2050 tanpa full margin, hindari full margin. Jadi kalau dia turun ke 2050 jangan masuk full margin. Nah, ini yang menilai fungsi intrinsik ya untuk masuk ke teknik full margin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait teknik melakukan penilaian intrinsik terhadap satu saham yang saya ambil contoh saham ADRO ya. Dan bagaimana kita menggabungkan dengan teknik full margin ya. Saya kira teknik full margin dilengkapi dengan nilai intrinsik juga ya, fundamental sudah kan kita gampang fundamental, kita tinggal sentimen pasar. Jadi keputusan hari ini, besok apa yang akan saya beli besok ya, Senin. Tapi biasanya pagi-pagi besok itu saya juga menguji ya. Saya biasa begitu. Sebelum pasar buka itu jam 8 saya sudah uji lagi ya, karena sentimen pasar kan setiap saat bisa berubah. Kalau fundamental, intrinsik kan itu biasanya itu sudah lebih stabil ya. Walaupun jika terjadi sentimen pasar, maka bisa saja itu semua bisa berubah ya, bisa terjadi perubahan. Tapi dengan mengetahui nilai-nilai seperti intrinsik, kemudian teknik full margin, segala macam teknikal lainnya, kemudian fundamental lainnya, semakin lengkap kita memahami dan kemudian kita akumulasi, kita input dan kita train ke AI kita, maka kita bisa memperoleh margin atau kita bisa mendapat cuan yang lumayan. Seperti ya, terus terang saya jujur sudah lumayan lah, walaupun belum sehebat yang sudah para pendahulu di dalam dunia saham. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan teknologi AI ini sekarang sudah sangat cepat perkembangannya dan begitu mudah kita gunakan, walaupun saya quote and quote ya, kalau saya bilang mudah bagi orang yang sudah terlatih menggunakan AI ya. Bukan berarti kalau kita sudah run, kita sudah prompt tanya apa gitu, apa istilah ini, translate ini, buat itu sudah kategori mahir. Itu ya untuk pengguna terkait bidang ilmu lain. Tapi kalau kita main saham itu banyak uji yang harus kita lakukan ya dengan AI ya. Dan terlebih itu saya katakan, selalu saya ingatkan jangan menggunakan yang gratis ya, harus sebaiknya menggunakan yang berbayar. Oke, saya kira karena kalau berbayar lebih lengkap lagi dan lebih banyak yang bisa kita olah, seperti upload grafik-grafik itu yang kita ingin tanya atau kita ingin kombinasikan antar grafik itu akan lebih banyak lagi daripada yang versi gratis. Ya saya kira itu. Tapi kalau mau latihan-latihan silakan aja yang pakai yang masih gratis ya. Karena kita harus hitung-hitungan ya. Kalau kita mau, ini kan 350.000 lumayan ya, besar ya. Tapi kalau kita sudah bisa menguntungkan dari penggunaannya ya, seperti main di saham dan lain-lain kan bisa. Seperti profesi saya ini AI data analisis, saya sudah mulai memberi ruang itu dengan modal sertifikat yang saya punya, ikut pelatihan AI ya, saya kembangkan sendiri ya, mudah-mudahan bisa berguna dan bisa mendapatkan tambahan pendapatan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.